Halo semuanya, kembali lagi sama gua di Detektif Valdo dan hari ini, nggak hari ini sih, gua ingin minta maaf dulu ya kalau gua lagi jarang banget upload karena memang di bulan Oktober ini itu ngantri banget ya, liputan, terus reviewan game gua, jadi lagi banyak banget, jadi gua jarang banget update. Bahkan di bulan Oktober kayak gue cuma ngupload sekitar berapa 5 sampai 6 video mungkin. Jadi mohon maaf ya kalau gue jarang hadir di depan kalian menemani tidur kalian semua karena memang kerjaan gue di industri game tuh lagi banyak-banyaknya gitu, dan kebetulan banyaknya juga keluar kemana-mana gitu. Jadi agak pusing gitu saya juga ya. Tapi intinya kalau kalian mau mendengarkan gue ada di YouTube dan gue juga ada di Noise. Kalau misalnya kalian mau dengerin gue audio only dengan format yang sedikit berbeda, ya mungkin bisa nemenin tidur lebih nyenyak gitu mungkin ya. Jadi kalau misalnya mau mampir bisa banget. Link deskripsi ada semua. Atau paling gampangnya sebenarnya tinggal download aplikasi Noise, terus lu tinggal cari Detektif Valdo. Dan nanti lu bisa dengerin. Gue upload setiap Senin, tapi di season 2 kayaknya gue akan ganti hari dengan format yang lebih fresh lah. Nah kebetulan di hari ini gue pengen bahas soal penerbangan Helios Airways yang cukup viral ya. Banyak banget orang yang ngirimin ke gua gitu. Gua nggak tahu sih teman-teman storyteller lainnya itu udah ceritain apa belum, tapi menurut gue ini salah satu case yang cukup menarik setelah gue baca sinopsis singkatnya, yaitu adalah bagaimana pesawat ini dikatakan diterbangin syaiton gitu ya. Gua nggak tahu sih sebenarnya syaitan itu ada di luar negeri atau enggak, atau cuman di kita doang, atau cuman di Indonesia atau saya dan juga Amerika. Karena gue lihat di Afrika ada zombie ya guys. Jadi emang cukup unik ini ya. Jadi sebuah penerbangan yang pas dideketin sama pesawat jet itu ternyata pada santuy-santuy aja gitu. Dan entah kenapa seperti ada sesuatu yang mempengaruhi mereka sampai itu pesawat tetap bisa terbang, dan orang-orangnya juga nggak kaget ada pesawat jet di sebelah kanan kirinya untuk mengawasi pesawat tersebut. Bagaimana kasus pesawat yang katanya syaiton ini? Gitu ya. Gue jarang-jarang bahas horor ya, tapi ini sebenarnya nggak horor, ini fakta dan terjadi gitu. So mari kita bahas Helios Airways. Kalau misalnya kalian mau referensi gue beberapa kasus lainnya, silahkan follow gue di @valdo_santosa, dan silahkan juga like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan video-video gue. Dan karena sekarang udah bisa ada namanya Super Thanks, dan ini gue premiere juga live di kalian, jadi kalian bisa apresiasi lebih mungkin, yang ada duit lebih, kalau nggak juga nggak apa-apa. Intinya tinggal klik aja Super Thanks yang ada di bawah di kolom chat. Nanti duitnya buat saya. Iyalah buat saya ya. Buat saya nanti. Gitu ya. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Helios Airways. Jadi ini adalah sebuah maskapai penerbangan kecil asal Siprus yang beroperasi pada akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an di daerah Eropa dan juga Afrika, penerbangannya seputar itu. Yang kurang lebih cakupannya di daerah sekitar segmentasinya Dublin sampai Kairo. Nah, selain punya daerah terbang yang bisa dibilang cukup luas, Helios Airways ini juga terkenal dengan harga tiket pesawatnya yang low cost, atau bisa dibilang budget lah. Jadi kalau misalnya lu agak kurang familiar apa itu namanya low cost airlines, ya lu bisa mention kayak AirAsia, terus ada Lion Air, itu low cost. Makanya lu di pesawat nggak dapat makanan, dan biasanya kursinya dempet-dempetan, sempit-sempitan gitu ya. Beda sama Garuda atau yang lain-lain gitu. Nah, itu biasanya namanya low cost. Nah, salah satu penerbangan yang sampai sekarang dikenang dari sejarah Helios ini adalah flight ZU-522 tujuan Praha, Republik Ceko, yang pada kala itu terbang pada tanggal 14 Agustus 2005. Nah, ZU-522 ini terbang dengan kapten yang namanya adalah Hans-Jürgen Merten, seorang pilot Jerman senior yang udah berkecimpung di dunia penerbangan ya selama 35 tahun, tuh lama banget ya. Dan kebetulan lagi menjalani kontraknya di Helios khusus holiday flights karena kan Agustus tuh di sana lagi summer juga. Nah, selain itu dia juga didampingi sama co-pilot bernama Pempos Karalomumbus yang udah kerja sebagai pilot di Helios Airways itu selama sekitar 5 tahunan. Dan mereka berdua juga dibantu sama seorang pramugari bernama Luisa Voteri yang waktu itu bekerja sebagai kepala awak kabin Helios Airways. Nah, pada tanggal 14 Agustus pukul 9.12 pagi, Flight 522 ini itu take off dari Bandara Internasional Larnaca
ke Athena untuk transit sebelum lanjut ke kota tujuan sebenarnya, yaitu adalah Praha. Nah, tapi cuma sekitar 12 menit ya setelah lepas landas, waktu pesawat tersebut baru mencapai ketinggian 12.000 kaki, pilot dan co-pilot yang ada di kokpit tiba-tiba ngedengar alarm take off configuration yang seharusnya cuma bunyi waktu pesawat masih di darat. Yang nandain kalau mesin pesawat tersebut sebenarnya nggak siap buat lepas landas. Nah, tahu soal hal ini, keduanya langsung laporin kejanggalan tersebut ke kru bandara yang berkomunikasi sama mereka. Ya, biasa ada aircom-nya gitu kan. Yang mereka curigai berasal dari masalah AC di dalam pesawat. Jadi mereka berkomunikasi langsung sama ATC ya. Yang gede-gede itu loh, yang kayak batok itu. Nah, tapi karena cukup jarang terjadi juga, pilot dan kru mekanik bandara yang masih mencoba buat nyari tahu alasannya kenapa alarm tersebut bunyi, akhirnya dibikin lebih bingung lagi. Setelah alarm peringatan utamanya ikutan bunyi juga, yang seharusnya bunyi kalau ada sistem atau juga komponen yang overheat di dalam pesawat. Jadi kayaknya pesawat cukup trouble dan trouble-nya cukup janggal dan aneh gitu. Dan dengan dua alarm yang bisa dibilang krusial ini bunyi secara bersamaan di kokpit, seluruh awak kabin dan penumpang yang ada di dalam pesawat tentunya nggak tahu sama sekali kalau ada sesuatu yang mungkin aja terjadi sama pesawat yang mereka lagi tumpangi. Tapi nggak lama dari sana, penumpang yang lagi anak-anak duduk menikmati perjalanan tiba-tiba dikagetin sama masker oksigen darurat yang tiba-tiba jatuh tanpa ada informasi ataupun peringatan dari pilot ataupun awak kabin. Karena biasanya kalau masker oksigen mau jatuh itu ya, atau mau dibuka, itu kan biasanya ada peringatan dulu, jadi kan siap gitu. Ini kan orang bisa kaget ya, orang tiba-tiba lagi santuy-santuy jatuh tuh gitu kan, masker oksigennya. Nah, lalu sekitar 20 menit setelah take off, kru bandara yang berkomunikasi sama kapten dan co-pilot, itu tiba-tiba hilang kontak, dan nggak bisa ngubungin mereka sama sekali. Nah, tapi walaupun hilang kontak dan nggak bisa dihubungin sama sekali, pesawat 522 ini, itu tetap terbang sesuai tujuan dengan jalur yang benar ke arah Athena. Dan karena mungkin masalahnya cuma di sinyal yang bermasalah, akhirnya para kru yang ada di bandara nggak langsung mengkonfirmasi hal tersebut sebagai kejadian darurat ke bandara Athena. Atau emergency landing tuh nggak diperlukan kayaknya. Sampai akhirnya pada sekitar pukul setengah 10 pagi, Helios 522 yang udah masuk ke daerah Athena itu tetap nggak bisa dihubungi sama pihak penerbangan di kota tersebut. Lalu setelah puluhan menit nggak bisa dihubungin lagi, si Helios 522 ini nggak menurunkan ketinggian pesawat mereka. Dan diketahui bahwa pesawat ini malah muter-muter di daerah yang sama selama berkali-kali. Karena biasa take off sama landing kan yang megang tuh pilot gitu ya, nggak bisa pakai autopilot kalau nggak salah. Nah, setelah melewati jam mendarat yang sudah ada di jadwal, pihak Bandara Athena langsung meminta bantuan angkatan udara di sana untuk nerbangin dua pesawat jet F-16 buat melacak dan melihat dari dekat kondisi pesawat Helios 522 ini, kenapa pilot sama co-pilotnya agak nggak mau denger gitu kan, atau nggak bisa dihubungin. Nih mereka lagi ngapain gitu kan, taunya main monopoli kan, nggak ada yang tahu. Nah, lalu setelah mengetahui posisi Helios 522 ini, salah satu pilot F-16 yang ada di sana itu langsung mencoba buat menghubungi kapten dan co-pilot yang ada di kokpit melalui radio. Tapi ternyata nggak ada respon sama sekali, baik dari kapten ataupun si co-pilot yang ada di dalam kokpit. Dan karena hal tersebut, akhirnya salah satu pilot pesawat jet F-16 itu langsung mencoba mendekat ke sisi dari jendela kokpit. Dan kondisi yang ada di dalam Helios 522 itu ternyata cukup bikin si pilot F-16 ini terkaget-kaget. Karena waktu dia ngedeket dan ngelihat langsung lewat jendela pesawat, kelihatan kalau kursi kapten di kokpit itu kosong. Dan terlihat kalau co-pilotnya ternyata tidak sadarkan diri. Dan ketika dia ngelihat ke jendela penumpang, semua masker oksigen darurat di sana udah kebuka. Dan para penumpang juga nggak ada yang merespon keberadaan pesawat F-16 yang tentunya suaranya berisik banget ya. Yang harusnya kan penumpang pesawat kalau lihat pesawat jet di sebelah mereka kan pasti kaget gitu, atau minimal mah loncat kayak gitu ya. Tapi di sini semuanya diem dan kelihatannya seperti memang mereka tidak ada yang sadarkan diri satupun. Dan karena nggak ada tanda-tanda terorisme ataupun penyadapan, karena juga nggak ada telepon minta bayaran atau minta apaan gitu, atau minta ngelepasin narapidana, jadi tentunya ini bukan penyanderaan. Akhirnya pilot F-16 ini terus mengikuti Helios 522 ini sambil terus ngasih tahu kondisi yang ada di sana ke Bandara Athena. Sampai akhirnya pada pukul 12 kurang 10, tiba-tiba pilot F-16 yang masih mengobservasi ngelihat ada pergerakan di kursi kapten yang ada di kokpit. Tapi pas dihubungin tetap nggak ada respon dari kokpit Helios 522. Sampai akhirnya lewat dari pukul 12 siang, ini pesawat yang
dari tadi tidak mendarat-darat dari ketinggian 10.000 kaki dan baru ada pergerakan sedikit di kokpit gitu ya. Pilotnya juga kan hilang gitu kan ya. Dan orang yang pada nggak sadar, tiba-tiba ini pesawat memiringkan badan ke kiri dan langsung menukik ke arah daratan dan akhirnya terjatuh di daerah dekat Gramatiko. Nah, pihak berwajib Yunani yang mengetahui hal tersebut langsung menurunkan pemadam kebakaran dan juga ambulans untuk memeriksa tempat jatuhnya pesawat Helios 522. Dan ketika sampai di sana, tidak ada korban selamat dari total 121 penumpang yang berada di dalam pesawat tersebut. Lalu pihak berwajib Athena langsung melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut karena biasanya insiden aviasi itu yang paling dicek atau diperiksa gitu ya. Karena badannya juga federasi juga cukup strict gitu. Tentunya investigasi tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat sampai akhirnya bisa menyebabkan kecelakaan naas ini dan kenapa kokpitnya sama sekali nggak bisa dihubungin. Tentunya kan ini bikin penasaran gitu ya. Dan tim investigasi yang mengautopsi seluruh tubuh sisa-sisa dari pesawat atau korban-korbannya mendapatkan fakta mengejutkan bahwa saat pesawat tersebut terjatuh di daratan, ternyata seluruh penumpang itu masih hidup. Dan tidak ada sama sekali tanda-tanda perampokan ataupun pembajakan pesawat di sana yang indikasinya tidak ada luka kekerasan kepada para penumpang. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika ada sampel DNA yang didapatkan dari kokpit. Karena setelah dicek oleh tim forensik, pemilik DNA tersebut adalah seorang pria 25 tahun bernama Andreas Prodromou yang bekerja di Helios 522 bukan sebagai kapten atau co-pilot, tapi justru sebagai pramugara. Ya sebenarnya kan bisa jadi dia nganterin makanan ke pilot. Tapi kan ini baru terbang banget ya, nggak mungkin nganterin makanan. Jadi cukup aneh kenapa ada DNA pramugaranya. Nah lalu setelah beberapa hari mempertanyakan keberadaan Andreas, kenapa bisa dia ada di kokpit di waktu-waktu terakhir? Karena ternyata Andreas sendiri memiliki lisensi pilot komersial untuk menerbangkan pesawat. Tapi yang menjadi masalah adalah mengapa hanya ada satu orang yang terlihat bergerak saat pilot F-16 Yunani berada di dekat pesawat Helios 522 ini. Dan jawabannya cukup membuat sedih juga sebenarnya. Karena ternyata Andreas yang berhasil masuk ke kokpit di saat-saat terakhir sebelum turbin kiri pesawat mengalami kehabisan bahan bakar. Nah, tapi pertanyaannya, kan itu kan cuman investigasi terus mencoba membuat simulasi, intinya Andreas mungkin sempat masuk ke kokpit di saat-saat terakhir gitu ya, mencoba mengendalikan pesawat tapi nggak bisa. Gue juga nggak tahu kenapa dia baru mengendalikan pesawat itu ya. Tapi intinya sebenarnya adalah apa sih sebab utama dari pesawat ini tuh bisa jatuh gitu ya atau kecelakaan? Dan pertanyaan itu bisa dijawab setelah seorang kepala tim investigasi bernama Akrivos Solakis itu menemukan sebuah jawaban yang bisa dibilang cukup konkret dan juga sangat terkoneksi dengan alarm-alarm bahaya yang ada di awal penerbangan. Dan jawabannya ada di sebuah bagian kecil di bagian panel yang mengontrol tekanan udara. Yang tepatnya adalah P5 Pressurization Panel. Karena saat tim investigasi menemukan panel tersebut, terlihat bahwa ada knob yang menghadap ke arah tulisan manual. Yang ketika diselidiki adalah knob yang mengatur tekanan udara dan oksigen, agar penumpang dan awak kabin tetap bisa bernapas di ketinggian penerbangan, yang biasa tekanannya cukup tinggi. Dan tentunya dengan membuat mesin memasukkan udara ke dalam kabin pesawat yang disaring dan jadi oksigen gitu guys. Makanya pada pingsan, karena nggak punya oksigen. Nah, knob yang mengaktifkan mode manual tersebut seharusnya berada di mode otomatis. Dan ketika didalami lagi, ternyata petugas pengecekan mesin dan kelayakan pesawat Helios 522 ini lupa untuk membalikan knob tersebut ke mode otomatis setelah melakukan pengecekan di Bandara Larnaca. Selain itu, bunyi alarm peringatan utama yang ada di awal penerbangan juga ternyata tidak hanya menandakan mesin yang overheat, tapi juga menandakan bahwa tekanan udara di dalam kabin mengalami penurunan yang drastis. Dan mungkin karena merasa panik dengan dua alarm yang bunyi secara bersamaan, akhirnya kapten dan co-pilot yang menerbangkan pesawat tersebut gak sadar kalau ada faktor tekanan udara yang bisa ngebuat alarm tersebut jadi nyala. Kayaknya lupa baca buku panduan mungkin. Karena panik gitu ya. Sampai akhirnya memang mereka berdua dan seluruh penumpang itu pingsan setelah kekurangan oksigen. Karena memang masker oksigen darurat yang ada itu untuk penumpang itu juga cuma memang bisa bertahan sekitar 15-20 menit. Setelah itu ya udah nggak ada oksigennya. Dan dengan lebih dari 2 jam penerbangan, akhirnya seluruh penumpang dan awak kabin mengalami hipoksia, yang dengan kata lain kekurangan oksigen. Dan akhirnya pass out, pingsan. Karena memang hipoksia ini rasanya nggak beda jauh sama pingsan atau tidur, rasanya kan kayak ngantuk gitu ya.
Dan untuk Andreas yang bisa sadar di saat terakhir sebelum pesawat jatuh itu juga diketahui karena dia dulu sempat jadi penyelam dan juga pernah bekerja sebagai pasukan khusus di Cyprus. Yang kemungkinan besar bisa jadi faktor utama kenapa dia bisa sadar setelah berjam-jam berada di tempat yang minim oksigen. Karena kan kalau ke bawah gitu kan diving, tekanan tinggi, oksigen juga tipis gitu. Jadi bisa ngatur napas gitu dia. Dan dia juga diketahui memakai tabung oksigen darurat juga ternyata yang ada di dalam kabin buat berusaha ngebangunin co-pilot yang ada di kokpit. Karena ada sampel DNA co-pilot di salah satu masker tabung oksigen yang ditemukan. Dan dari semua bukti yang ditemukan tadi, tim investigasi menyalahkan Helios Airways atas human error yang menyebabkan lebih dari 121 korban jiwa, dan Helios Airways akhirnya juga ditutup oleh pemerintah Siprus di tahun 2006. Sekitar 1 tahun setelah kecelakaan ini terjadi dan proses investigasinya dilakukan. So, jawabannya jadi clear. Ini bukan pesawat hantu. Tidak terbang sendiri, bukan Saiton yang nerbangin, bukan God of War, bukan Zeus, bukan Poseidon, bukan Hermes yang nerbangin pesawat ini. Karena dia ke Athena. Tapi memang karena co-pilotnya nyala, autopilotnya nyala, dan semuanya pada pingsan karena tekanan udara. Dan false alarm lah bisa dibilang. Karena ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah itu aja kasus pesawat Saiton ini. Ya, karena banyak banget yang nge-DM gue katanya ini pesawat hantu gitu ya. Padahal kayaknya nggak hantu kalau dicek-cek lagi ya. Mungkin banyak yang nulisin OSIS kecil-kecil. Jadinya kayak pesawat setan. Tapi nggak apa-apa. Mungkin pesawatnya memang juga setan lagi mau belajar terbangin pesawat. Gue juga nggak tahu. Kalau misalkan suka dengan kasus kali ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan follow gue di @valsatosa. Dan sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas. Yang kita kupas di muka bumi ini. So see you on our next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know